Oke, mari kita bongkar cerita tentang seekor burung yang namanya, ya cukup bikin merinding di Indonesia. Nah, kenapa sih sampai disebut hantu? Jawabannya ini seru banget. Karena ini adalah benturan antara mitos kuno dan penemuan sains modern. Soalnya, di Indonesia, dia ini bukan sekedar burung malam biasa. Namanya burung hantu. Kalau kita artikan langsung, ya artinya burung arwah. Agak serem ya? Dan nama ini tuh nggak asal-asalan loh. Nama ini lahir dari persepsi budaya kita yang melihat sifat burung ini ya sangat misterius dan nggak biasa. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di dunia barat, burung hantu itu dianggap simbol kebijaksanaan, diasosiasikan dengan ilmu pengetahuan. Tapi di banyak daerah di Nusantara, kemunculannya justru dianggap sebagai firasat buruk. Beda banget kan? Kepercayaan ini kuat banget. Sampai-sampai suaranya aja ditakuti dari generasi ke generasi. Tapi, gimana kalau suara yang kita dengar itu bukan jeritan arwah, melainkan alat dari seorang predator yang super canggih? Nah, sekarang kita lupakan dulu mitosnya. Mari kita lihat dari sisi biologinya. Kita akan lihat gimana citranya bisa berubah dari sosok yang ditakuti menjadi salah satu pemburu paling hebat di alam liar. Salah satu yang paling ikonik, tentu saja, kemampuannya memutar kepala sampai 270 derajat ke kiri dan kanan. Gila kan? Nah, fleksibilitas super ini penting banget buat mereka. Kenapa? Karena ini yang unik. Mata mereka yang super besar itu sebenarnya nggak bisa gerak di rongganya. Jadi, ya lehernya yang harus kerja ekstra. Ini dia nih, kemampuan yang paling bikin dia dicap sebagai hantu, yaitu kemampuan terbang tanpa suara, betul-betul senyap. Dan para ilmuwan sudah tahu persis rahasianya. Ternyata ada 3 rahasia utama di sayapnya. Pertama, ujung depannya itu bergerigi kayak sisir, gunanya buat memecah aliran udara biar nggak berisik. Kedua, permukaan bulunya super lembut, kayak beludru, jadi bisa meredam suara desingan. Terakhir, ujung belakang sayapnya itu lentur, bikin aliran udara jadi mulus banget. 3 hal ini kalau digabung, jadilah predator siluman. Peralatan berburunya juga nggak main-main ini. Ini keren banget, telinga mereka itu posisinya nggak sejajar, satu lebih tinggi dari yang lain. Fungsinya, supaya otaknya bisa menciptakan semacam peta suara 3D untuk melacak mangsa di kegelapan total. Keren kan? Ditambah lagi bentuk wajahnya yang seperti piringan itu, fungsinya mirip antena parabola untuk menangkap dan memfokuskan suara sekecil apapun langsung ke telinga mereka. Dengan semua kemampuan berburu yang luar biasa ini, burung hantu punya peran yang sangat vital di alam. Peran yang seringkali nggak kita lihat atau sadari. Seberapa efektif sih mereka? Bayangin, satu ekor burung hantu saja bisa makan ratusan tikus dalam sebulan. Ini menjadikan mereka pengendali hama alami paling efisien bagi para petani. Jauh lebih baik daripada pestisida kan? Jadi, poin utamanya di sini adalah burung hantu itu jauh dari pertanda buruk. Justru sebaliknya, kehadiran mereka adalah tanda kalau sebuah ekosistem itu sehat dan berfungsi dengan baik. Tapi ironisnya, semua keunikan yang bikin kita takjub sama burung hantu ini justru sekarang malah menempatkan mereka dalam bahaya besar. Tren memelihara burung hantu yang lagi naik daun ini menciptakan pasar ilegal yang berbahaya. Banyak burung hantu ditangkap langsung dari alam yang jelas mengancam populasi mereka, apalagi banyak pemilik yang nggak paham cara merawat hewan sekompleks ini. Jadi, tekanan dari perdagangan satwa liar, ditambah lagi dengan habitat mereka yang makin menyusut, akhirnya mendorong banyak spesies burung hantu unik Indonesia ke jurang kepunahan. Situasinya serius. Kita punya 57 spesies burung hantu di Indonesia dan 16 diantaranya sekarang sudah masuk daftar satwa yang dilindungi undang-undang. Angka ini nunjukin kalau ancaman yang mereka hadapi itu nyata dan mendesak. Buat beberapa spesies, kondisinya bahkan sudah kritis banget. Contohnya celepuk siau, populasinya pernah diperkirakan cuma tersisa 50 ekor di seluruh dunia. 50, sedikit sekali. Makanya upaya konservasi jadi sangat penting, terutama melindungi habitat mereka. Contohnya seperti kawasan di Kebumen ini. Menjaga area-area spesifik seperti ini adalah kunci untuk kelangsungan hidup spesies endemik seperti celepuk Jawa, burung hantu yang cuma ada di Pulau Jawa dan gak ada di tempat lain di dunia. Jadi, setelah kita tahu kebenaran di balik mitos, sekarang masa depan burung hantu benar-benar ada di tangan kita. Pertanyaannya, kita mau jadi apa untuk mereka? Menjadi pertanda buruk bagi kelestarian mereka, atau menjadi sekutu yang melindungi? Pilihan ada di tangan kita.